31.000 itu dapatnya yang dari ini, bahan baku kan 31.000. Ini kan cost konversinya kan juga 31.000 karena memang kan yang produksi sekarang kan 31.000 itu dapatnya dari 35.000 kurangi 4.000, dapatlah 31.000. Karena kan Vivo dikurangi dari sisa produksi kemarin 31.000 dikali dengan 10.662. 10.662 ini adalah cost per unitnya. Tuh. Dapatlah harga sekian. Setelah ditotal 390.863.196. Kemudian untuk produk dalam proses akhir, di sini 9.000 dikali 100% kali 5250. 5250 itu cost unit buat bahan baku. Begitu juga dengan tenaga kerja langsung, 9.000 kali 60% dikali 1933, dan untuk overheadnya 9.000 kali 60% kali 3479. Di total semuanya dapatlah 467.340 juta. Itu yang ada di departemen A. Kemudian lanjut untuk yang di departemen B. Intinya sama, cara perhitungannya juga sama. Yang perlu untuk digarisbawahi untuk unit ekuivalen perhitungannya. Di sini 44.000 dikurangi 6.000. 6.000 itu dapat dari mana? Dari PDB awal. PDB awalnya 6.000, jadi harus dikurangkan. Karena namanya Vivo, jadi kan harus dikeluarkan dulu, harus dikurangkan. Sehingga terdapat 38.000. Dan di situ terdapat 4.800. 4.800 itu untuk yang itu dapat dari mana? 6.000 dikalikan dengan 80%. 6.000 adalah PDB awal dan 80% adalah konversinya 100% dikurangi 20%. 20% adalah konversi PDB awal. Gitu ya. Sampai situ paham? Oke, kemudian yang harus dikoreksi. Di sini di bagian di halaman 7.28 itu ada salah penulisan. Itu bukan 9.000 kali 100%, tapi 2.000 kali 100%. Bagian ini, bagian yang saya lingkar ini, 2.000 kali 100%. Kemudian yang bawahnya juga 2.000 dikali 30%, bukan 60%. Tapi hasilnya betul, cuma penulisannya aja yang salah. Jadi sekali lagi ya, itu 2.000 dikali 100%, dan yang bawahnya 2.000 kali 30%. Oke. Nah, untuk cost dipertanggungjawabkan sama, semuanya sama. 100.320 itu dapatnya dari soal. 100.320 dapatnya dari soal. Kemudian 390.863.196 itu dapatnya dari departemen A. Departemen A tadi kan dapat ini 390.863.196 itu dapatnya dari departemen A nih, departemen A. Kemudian tinggal dijumlahkan saja dengan yang ada di soal, 120 juta, 105, 60 juta, sehingga disitu dapat total 779.183.196 rupiah dibagi dengan unit ekuivalen, dan disitu dapat cost per unit, dan akan terdapat peningkatan harga. Yang awalnya di departemen A produk dihargai 10.662, sekarang produk jadinya dihargai 16.573. Kemudian untuk kos pertanggungjawabannya, perhitungannya sama dengan departemen A. Oke, di sini yang metode Vivo. Intinya yang beda itu mulai dari unit ekuivalen ke bawah. Dari unit ekuivalen ke bawah itu berbeda. Oke, jadi bisa dipahami ya, dilihat pelan-pelan aja bedanya di mana, dan yang esensinya itu
perhitungannya di mana. Pokoknya dihafalnya aja rumusnya sama step-stepnya, pasti nanti bisa. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke kegiatan belajar ketiga. Oh ya, masih ada satu tugas lagi yang harus saya kasih, karena ada 3 kali tugas. Jadi dalam beberapa hari ke depan saya akan ngasihkan tugasnya, dan deadline-nya minggu depan gitu. Oke, saya lanjutkan ke slide yang terakhir. Ini ke materi yang ketiga, kegiatan belajar ketiga. Ini sudah nggak ada hitung-hitungannya, dalam arti sudah nggak usah pusing-pusing lagi. Kalau tadi kan full dengan hitungan, kalau yang di sini yang ketiga ini lebih santai, lebih cuma pemahaman aja. Oke, saya lanjutkan lagi ke materi yang ketiga, atau yang kegiatan belajar ketiga. Perlakuan atas penyusutan produk cacat, produk rusak, bahan sisa, dan bahan sisa buangan. Oke. Penyusutan namanya juga penyusutan, berarti berkurangnya jumlah unit yang dihasilkan. Menyusut, mengecil, jadi berkurang, otomatis jumlahnya menjadi lebih sedikit. Nah, penyusutan itu dibagi menjadi 2, penyusutan normal dan penyusutan abnormal. Kalau penyusutan normal itu dalam batas toleransi, tidak dapat dihindari, dan dibebankan pada produk dalam proses. Sedangkan kalau penyusutan abnormal, lebih dari batas toleransi, dapat dihindari dan dibebankan pada rugi. Karena dianggap udah melebihi dari toleransi, otomatis itu merupakan kerugian bagi perusahaan. Nah, di situ ada contohnya, perhitungannya gitu. Bukan perhitungan sih, ada contoh laporan kos produksi tentang suatu perusahaan di halaman 7.45. Di sini kita tidak menghitung karena itu sudah disajikan langsung, disajikan di buku. Kalau ini misalkan ada contoh laporan kos produksinya perusahaan gitu. Dan kita mau lihat kalau ada penyusutan kayak gimana gitu. Nah, jadi di sini kita nggak belajar tentang perhitungan penyusutan, tapi ketika ada penyusutan, gimana akuntansi itu menyikapi penyusutan tersebut. Ada dua pokok besar. Yang pertama, teori pengabaian. Nah, teori pengabaian ini menganggap produk rusak tidak pernah dimasukkan. Yaudah, kalau yang namanya rusak yaudah, anggap aja nggak pernah ada kayak gitu. Mengabaikan kos yang telah diserapkan. Kos unit lebih tinggi daripada seharusnya. Kelebihannya sangat sederhana karena cukup mengabaikan saja, tapi kelemahannya adalah pengendalian dan evaluasi yang lemah. Karena kan itu cenderung untuk diabaikan, jadi otomatis kita tidak bisa melakukan pengendalian dan evaluasi yang sistematik karena cuma dianggap ya udahlah, anggap aja nggak pernah ada gitu. Nah, kan itu kan padahal di situ mengandung kos, tapi kita mengabaikannya, otomatis disitulah ada kelemahannya. Nah, kemudian ada juga yang menganggap bahwa produk rusak sebagai bagian terpisah elemen kos produksi. Jadi, memperlakukan kos produk rusak sebagai bagian terpisah elemen kos departemen produksi. Jadi, benar-benar dipisahkan. Rusak itu dipisahkan dari yang nggak rusak. Dalam arti kosnya itu juga dibedakan. Dan memperlakukan produk rusak normal dan abnormal secara berbeda. Kalau yang tadi teori pengabaian, kita pokoknya rusak ya wes nggak usah dianggap. Kalau yang ini, kalau ada produk rusak itu masih dibedakan lagi, ada yang normal dan ada yang abnormal. Bisa dilihat juga di modul di halaman 7.49. Nah, 7.49. Dari